adanya peperangan antara Ukraina dan Rusia, dan juga pengotongan subsidi BBM di Indonesia, kenaikan harga BBM dirasakan di seluruh dunia, terutama Indonesia yang 99,61% energi yang dikonsumsi masyarakatnya berasal dari BBM menurut ourworldindata.org. Jadi dalam situasi ini agak baik jika kita dapat mengembangkan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui, tidak berkontribusi terhadap efek rumah kaca, dan juga tidak merusak ekosistem dan lingkungan sekitar kita. Namun ada banyak calon bahan bakar alternatif. Jadi kita harus menentukan yang mana yang memiliki energi terbanyak untuk menjadi pengganti BBM. Kita dapat melakukan hal tersebut dengan kalorimetri. Dalam praktikum kami akan melakukan kalorimetri sederhana untuk menunjukkan bagaimana kita dapat membandingkan energi kimia yang terdapat pada dua benang. Dalam praktikum kami, keripik kentang dan keripik jagung. Jadi tujuan dari praktikum kami ada dua, yaitu melakukan kalorimetri sederhana untuk menghitung energi potensial kimia yang terdapat pada benda yang sudah kami sediakan, dan dua, menentukan benda mana yang memiliki energi terbanyak. Selanjutnya kita berpindah kepada metodologi. Jadi untuk melaksanakan tujuan dari praktikum kami, yaitu untuk melakukan kalorimetri sederhana untuk menghitung energi potensial kimia yang terkandung di dalam benda yang sudah kami sediakan, kami akan menggunakan reaksi pembakaran. Kenapa reaksi pembakaran? Kenapa bukan reaksi lain yang melepaskan kalor? Karena reaksi pembakaran adalah reaksi yang dapat melepaskan mayoritas dari energi potensial kimia dari suatu zat sebagai kalor dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ini persamaan reaksi kimia dari pembakaran sempurna dari molekul umum. Jadi semua atom karbonnya menjadi karbon dioksida, semua atom hidrogennya menjadi air, dan semua atom nitrogennya menjadi nitrogen dioksida. Sebagai contoh, kami mengambil persamaan reaksi kimia dari pembakaran sempurna sukrosa atau gula yang kita konsumsi. Jadi pada di proses produksi bahan yang akan kami gunakan, yaitu keripik, gula ditambahkan. Jadi satu molekul sukrosa akan menghasilkan 12 karbon dioksida dan 11 molekul air jika pembakarannya berlangsung secara sempurna. Jadi pembakaran tersebut akan berlangsung pada kaleng ini, dan kalor yang dilepaskan akan menaikkan suhu air yang dapat ditinjau dari termometer. Dengan menggunakan data dari perbedaan suhu tersebut, kami dapat menghitung kalor yang dilepaskan dalam volume yang tepat dengan menggunakan massa air yang dapat dihitung dari massa air, yaitu ini pada suhu 23 derajat Celcius dikali dengan volume air yang selalu 100 ml kali dengan kalor jenis air, yaitu 1 kalori per gram per derajat Celcius kali dengan data perbedaan suhu. Lalu kami dapat menghitung energi potensial kimia per gram yang terdapat pada makanan tersebut dengan membagi nilai kalor yang kami dapat dengan perbedaan masalah sebelum dan setelah dibakar. Aku Willy Agustia. Selanjutnya adalah bagian bahan, peralatan, dan proses atau prosedur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvin Oro. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan.
keripik kentang, dan keripik jagung. Serta ini adalah alat-alat yang kami gunakan. Terdapat statif, klem, pemantik, tabung pengukur, penutup karet, labu Florence, corong, termometer, tabung reaksi, serta neraca digital. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian proses. 1. Massa awal benda diukur dengan neraca massa. Kami akan menggunakan keripik kentang. 2. Labu Florence, tabung reaksi, klem, dan statif diatur berdasarkan setup dengan memastikan adanya jarak cukup antara labu Florence dan tabung reaksi. 3. 100 ml air diukur dengan gelas ukur dan dituangkan ke dalam labu Florence dengan corong. 4. Corong dikeluarkan dan penutup labu dan termometer dipasangkan pada mulut labu. 5. Suhu awal air diukur dengan termometer. 6. Benda yang energi kimianya akan diukur dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 7. Benda tersebut dibakar dengan pemantik melalui lubang. 8. Suhu air diukur setiap 10 detik dengan termometer sampai suhu air menurun. Saat pembakaran selesai, bagian luar tabung Florence dikeluarkan dari klem dan dicuci untuk menghilangkan jelaga. 10. Sampel yang masih tersisa diukur massa akhirnya dengan menggunakan neraca massa. 11. Langkah 1 hingga 10 diulang untuk benda lainnya, yaitu keripik jagung. Jadi dari hasil data yang kami peroleh, mendapat bahwa energi pertukaran kimia dari keripik kentang per gram adalah 1,94 kilokalori per gram keripik kentang terbakar, dan untuk keripik jagung 1,64 kilokalori per gram keripik jagung yang terbakar. Jadi kami mendapat bahwa keripik kentang memiliki energi yang lebih banyak. Jadi sekian praktikum kami. Terima kasih.